Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqullu amwalakum bainakum bil batil wa tadlu biha ila hukami litaqulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Maknanya wallahu a'lam bishawab. Puja yang menjadi pembuka cerita, marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Puji yang menjadi penghias hati, marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana nikmatnya tidak akan pernah terukur. Salawat bertangkaikan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada baginda tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, akni habibana wa nabiyana wa maulana kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, Indonesia adalah negara yang memiliki mayoritas Islam. Namun, kebesaran nilai-nilai Islam, syariat-syariat Islam itu sudah hilang dan bahkan tidak bersemi di lingkungannya. Padahal mereka mengetahuinya bahwasannya agama Islam itu agama yang baik, entah itu di lingkungan masyarakat biasa ataupun di lingkungan pemerintahan. Nah, hadirin, fenomena yang sedang banyak diperbincangkan sekarang yaitu tentang suap dan pungutan liar. Dalam pandangan hukum, suap dan pungutan liar itu sama dengan korupsi. Sudah banyak bukan di negara kita, di lingkungan kita itu yang melakukan korupsi, bahkan sudah tidak aneh lagi. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin, bahwasannya kata tadi yang sedang banyak diperbincangkan sekarang itu ada dua hal. Yang pertama yaitu suap dan yang kedua yaitu pungli. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pungli? Dalam pandangan hukum, yang dimaksud dengan pungli itu adalah yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai pemerintahan yang mana mereka meminta bayaran lebih yang bukan haknya atau tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Seharusnya mereka, oknum yang melakukan pungutan liar itu menyadari bahwasannya Rasul telah menegaskan kepada umatnya untuk tidak melakukan pungutan liar tersebut. Karena apa? Karena hukum dari pungutan liar tersebut itu adalah haram. Sedangkan yang dimaksud haram itu adalah ketika dilakukan mendapatkan dosa dan ketika tidak dilakukan itu mendapatkan pahala. Itu yang dimaksud dengan haram. Bahkan Imam Al-Adhabi mengatakan bahwasannya pungutan liar itu termasuk ke dalam dosa-dosa yang besar. Beliau juga mengambil hadis Nabi yang mengatakan bahwasannya pungutan liar itu disamakan dengan perempuan yang berzina. Ketika itu ada seorang perempuan yang berzina yang ingin bertaubat, yang mana Rasul mengatakan bahwasannya perempuan itu telah bertaubat, yang mana taubatnya itu sama seperti orang yang melakukan pungutan liar, niscaya akan diterima. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadirin, Rasul mengatakan bahwasannya orang yang melakukan pungutan liar itu sama seperti perempuan yang melakukan zina. Nauzubillahi min dzalik. Selain Imam Al-Adhabi, Imam Nawawi mengatakan bahwasannya sejelek-jeleknya dosa itu adalah orang yang melakukan pungutan liar. Karena apa? Karena sama saja mereka itu menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Lalu dalam hadis lain Rasul pun mengatakan bahwasannya sejelek-jeleknya pekerjaan adalah mereka yang melakukan pungutan liar. Nauzubillahi min dzalik. Nah, hadirin, yang kedua itu ada suap. Apa sih yang dimaksud dengan suap? Yang dimaksud dengan suap itu adalah yang dilakukan oleh dua orang, ada yang memberi dan juga ada yang menerima. Yang mana orang yang memberi tersebut itu ingin mendapatkan hak orang lain, ingin mendapatkan haknya itu secara cepat tanpa berproses. Padahal Allah telah mengajarkan kepada umatnya itu untuk berproses. Karena apa? Karena Allah menciptakan muka bumi ini pun dengan berproses. Nah, hadirin,
Bahkan Rasul pun mengatakan, laknatullahi ala rasi wal murtasi, laknat Allah bagi orang yang memberi dan menerima suap. Allah telah melaknat, Allah telah membenci orang yang melakukan suap menyuap tersebut. Bahkan hukum dari suap tersebut itu sama seperti hukum pungli, yaitu haram. Sudah banyak bukan di negara kita, di lingkungan kita yang melakukan suap menyuap tersebut. Contohnya, mereka ingin mendapatkan pekerjaan, mereka ingin mendapatkan proyek, mereka ingin mendapatkan jabatan, itu mereka melakukan dengan suap menyuap. Padahal kemarin ada bahasa yang mengatakan bahwasannya ambil saja uangnya, jangan pilih orangnya. Itu tidak dibolehkan. Karena apa? Karena sama saja kita itu menzalimi orang lain, dan kita itu seperti orang yang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Nah hadirin, bahkan ada suap yang diperbolehkan. Seperti apa? Contohnya, ketika ada seorang yang menyimpan mobil atau motor di tempat tersebut, dan di tempat tersebut itu ada seorang yang penguasa, dan orang yang berpenguasa di tempat tersebut itu meminta bayaran kepada orang yang menyimpan mobil tersebut. Lalu ketika orang yang menyimpan mobil tersebut itu tidak membayar, maka mobil itu tidak akan kembali kepadanya, dan dia yang mempunyai mobil tersebut itu membayar kepada orang yang berkuasa tersebut, maka dosa itu akan ditanggung oleh orang yang meminta uang tersebut. Dan ketika orang yang memberi itu, maka tidak dosa. Coba kita lihat, coba kita perhatikan, orang yang melakukan pungutan liar, orang yang melakukan suap, tandanya mereka itu tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Coba kita lihat diri kita, betapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan kutambah, dan barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, maka azabku sangat pedih. Nah hadirin, Allah mengatakan bahwasanya ketika kita mensyukuri, menerima rezeki yang telah diberikan oleh Allah, Allah akan tambah. Maka dari itu kita harus banyak mensyukuri, kita harus banyak menerima rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Jangan khawatir kita tidak diberikan rezeki oleh Allah, karena semua makhluk yang ada di muka bumi ini, dari mulai hewan, dari mulai manusia, tumbuhan, dari yang terkecil sampai yang terbesar, itu sudah diatur oleh Allah rezekinya. Masya Allah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Saya Siti Samsia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.